kembali di Sapa Indonesia Malam. Saudara, saya ke Pak Dubes, Pak Umar Hadi. Pak Dubes Korea Selatan, Dubes Indonesia di Korea Selatan maksud saya. Pak Dubes, jadi apa yang kemudian akan diperiksa, akan diambil keterangan dari para saksi nih, 14 anak buah kapal Indonesia yang temannya, ada 3 ya, koreksi kalau saya salah, yang kemudian dilarung ke laut dan 1 meninggal pada saat tiba di Busan, Korea Selatan. Jadi dari laporan tim KBRI yang saat ini sedang berada di Busan, ya, saya bisa sampaikan ada 4 klaster informasi yang digali, ya. Yang pertama itu mengenai peristiwa pemakaman atau pelarungan jenazah di laut, ya. Ini didalami terus informasinya. Terus yang klaster kedua adalah mengenai tuduhan adanya tindakan-tindakan kekerasan di atas kapal, ya, termasuk penyiksaan dan pelanggaran HAM gitu. Yang ketiga, klaster ketiga adalah mengenai hak-hak pekerja, ya, misalnya mengenai gaji yang belum dibayar katanya, lalu mengenai jam istirahat yang kurang, makan, minum, dan sebagainya. Dan klaster keempat adalah yang terkait dengan dugaan atau tuduhan terjadinya trafficking, ya, trafficking in person. Nah, ini semua kan dasarnya adalah laporan dari lawyer pro bono yang membantu para ABK kita di sana. Iya, ini kan informasi yang saya dapatkan bahwa yang dilarung ke laut, ya, itu 19 tahun. Artinya ada kemungkinan, mungkin ada yang dipekerjakan di bawah 17 tahun. Itu yang akan digali? Saya kira tidak. Kalau data siapa anak-anak ini semua kami sudah punya, sudah lengkap. Kelahiran tahun berapa, asalnya desa mana, nomor paspornya berapa, kita sudah ada semua datanya di KBRI. Rata-rata dari mana, Pak Dubes? Boleh Anda sampaikan di daerahnya, tentu tidak perlu secara detail? Bervariasi dari berbagai daerah di Indonesia. Di Jawa atau di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan lain sebagainya, mungkin Anda punya data? Jawa ada, Sumatera ada, Kalimantan ada, Sulawesi ada, Nusa Tenggara ada. Variasi, ya. Besok akan dipulangkan melalui Bandara Soekarno-Hatta, lalu ke Kemenlu dulu atau langsung ke daerah masing-masing? Kita masih koordinasi dengan rekan-rekan di Jakarta, baik dari imigrasi maupun dari Kemenlu dan dari instansi lainnya, kita sedang atur. Jadi ketika misalnya nanti, karena ini masih belum ada kesimpulan, masih dalam pemeriksaan, ketika ada indikasi perbudakan, tadi Anda katakan misalnya pelanggaran HAM, lalu penggajian atau pengupahan yang kemudian tidak sesuai, informasi yang beredar, 13 bulan hanya diberikan upah 1,7 juta rupiah ketika dikonversi. Maka apa yang akan dilakukan oleh Kedubes Indonesia di Korea Selatan? Ya, kita jangan berandai-andai dulu lah. Kita menjalani dulu prosesnya, ya. Saya yakin akan ada jalan keluarnya. Ya, ini informasinya sudah begitu kuat, Pak Dubes. Halo? Iya, informasinya sudah tahu. Silakan, Pak Dubes. Perusahaan apa, ada di mana, alamatnya di mana, kita tahu jelas. Agen-agen yang mengirim tenaga kerja ke kapal-kapal ini, perusahaannya kita semua sudah tahu, dan kita sudah kontak-kontak semua. Jadi belum ada kesimpulan sama sekali, belum ada data sama sekali, karena saat ini masih dalam proses pemeriksaan? Ya, betul. Oke, meskipun media Korea Selatan menyebutkan tadi yang saya sebutkan, tentu ini tidak bisa dikonfirmasi langsung, Pak Dubes, bahwa ini masih dalam informasi yang disampaikan oleh media televisi, ya, MBC, di Korea Selatan, tapi harus kemudian divalidkan lagi oleh pemerintah Indonesia melalui wawancara langsung dengan pihak KBK. Lalu bagaimana dengan pihak pemilik kapal, perusahaan kapal? Apakah ada koordinasi ke otoritas tempat seperti yang disampaikan oleh Prof. Hik? Pertama, yang mewawancara bukan kedutaan besar, Pak. Yang mewawancara itu pihak aparat penegakan hukum Korea Selatan. Kalau kami dari kedutaan besar tidak bisa melakukan wawancara. Tidak ada perwakilannya, Pak Dubes? Ada, staf kami ada di sana sebagai observer, menyaksikan wawancara itu. Mereka ada di ruangan semua. Baik.
Prof Hik, apa yang bisa Anda sampaikan Prof Hik, bahwa informasi ini beredar dari media di Korea Selatan meskipun nanti akan dipastikan lagi oleh petugas hukum ya, penegak hukum di Korea Selatan dan didampingi oleh aparat dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di sana. Baik, pertama adalah otoritas di Korea Selatan sebagaimana disampaikan oleh Pak Dubes tadi sudah responsif karena mereka melakukan wawancara terhadap korban ya, mencari keterangan. Tapi yang kedua yang saya ini tidak tahu adalah apakah dari otoritas Korea Selatan itu menahan kapal ini untuk tidak keluar dari Korea Selatan. Karena ini kan dugaan. Jadi dugaan itu belum tentu terbukti. Tetapi paling tidak harusnya ditahan. Untuk kemudian nanti juga dimintakan keterangan. Tetapi ini berita saya nanti mohon konfirmasi dari Pak Dubes. Apakah kapal itu masih bersandar di Busan atau sudah keluar dari Korea Selatan? Langsung saja dijawab Pak Dubes, pertanyaan dari Prof Hik, mungkin Pak Dubes punya informasi terkait ini? Baik, jadi kalau seperti Profesor Hikmahanto juga pasti ketahui kan ada prosedurnya ketika kapal merapat di satu pelabuhan, kapten kapal harus melaporkan kepada Syah Bandar, apalagi kalau ada awaknya yang dimakamkan di laut, itu ada prosedurnya saya kira. Jadi sekarang pun tentu pihak penegak hukum di Korea Selatan juga memeriksa itu kepada pihak Syah Bandar, terlepas apakah kapal itu masih ada merapat di pelabuhan atau tidak. Ada prosedur pelaporan yang saya kira standar. Oke. Tapi juga bukan problem ya, faktanya kasusnya juga tidak se-straightforward itu. Jadi kapal yang merapat ada 2 kapal ya. Itu namanya Tianyu 8 dan Liangxing nomor 608. Itu hanya membawa dari tengah laut. Padahal yang ABK kita itu tadinya bekerja di kapal lain. Kapalnya Longsing yang 629 dan satu lagi saya lupa Longsing juga. Jadi ada komplikasi juga di situ. Kalau saya tidak begitu dalam mengenai ini, tetapi ini yang sedang dipelajari betul oleh aparat. Siapa? Jadi misalnya masih simpang siur informasinya kapal yang mana yang memakamkan itu, karena pindahnya juga di mana pindahnya dan sebagainya. Ini yang masih kita tunggu dari hasil penelusuran dari aparat hukum setempat. Pada intinya kesimpulannya adalah Kedutaan Besar RI di Korea Selatan akan terus mendampingi baik itu anak buah kapal maupun proses hukum ketika nanti ada pelanggaran di sana. Betul, betul. Baik, terakhir Prof Hik, singkat saja karena waktu sudah habis. Baik, yang pasti adalah ini juga tidak langsung berkaitan dengan dua pemerintah ya, pemerintah Indonesia dengan pemerintah Cina. Karena saya ingin mengatakan bahwa yang jadi masalah ini kan sebenarnya kapal yang kebetulan berbendera Cina. Nah, tentu pemerintah Indonesia bisa minta kepada pemerintah Cina agar pemerintah Cina mau bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan ini karena kapalnya berbendera Cina. Sehingga siapa yang bersalah akan dihukum. Intinya seperti itu. Baik, nanti kita akan tunggu perkembangannya dari Pak Dubes. Terima kasih Pak Dubes informasinya. Semangat kami terhadap... Boleh saya satu poin? Silakan. Pak Hebat. Jadi hari ini siang tadi Kementerian Luar Negeri telah berkomunikasi dengan Duta Besar Tiongkok di Jakarta mengenai hal ini. Ada 3 hal yang kita minta. Pertama mengenai pemakaman di laut ya atas 3 kru Indonesia. Pemerintah Indonesia meminta klarifikasi ya dan mendapatkan informasi yang valid apakah penguburan tersebut dilakukan sesuai dengan standar ILO. Ini sudah kita sampaikan ke Duta Besar Cina tadi siang. Yang kedua, pemerintah Indonesia menyampaikan keprihatinan atas kondisi kehidupan di kapal yang tidak sesuai, yang telah menyebabkan kematian 4 awak Indonesia, 3 di laut, 1 di rumah sakit di Busan. Yang ketiga, pemerintah Indonesia meminta pemerintah Tiongkok untuk membantu dalam hal pemenuhan tanggung jawab perusahaan atas hak para awak Indonesia, termasuk pembayaran gaji dan kondisi kerja yang aman. Dan dalam tanggapannya, Dubes RRT menyampaikan bahwa akan segera menyampaikan pesan-pesan tersebut ke Beijing.
Baik, ini semua masih berproses, baik yang di Korea Selatan maupun yang di Jakarta terkait dengan Kedutaan Besar Tiongkok. Tentu kita akan menunggu ini dan kita berharap bahwa perlindungan WNI dimanapun tetap ditegakkan. Terima kasih Pak Dubes RI di Korea Selatan, Pak Umar Hadi telah memberikan informasi di Sapa Indonesia Malam, dan Prof. Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hubungan Internasional di Universitas Jenderal Ahmad Yani di Bandung, Jawa Barat. Terima kasih telah memberikan informasi di Sapa Indonesia Malam.